Tiga dunia yang terpecah. Musim terakhir dari Si Kelinci dan Topi Ajaib. Beberapa minggu setelah pulang dari negeri mimpi, Lala merasakan sesuatu yang aneh di langit hutan pelangi. Awan tak lagi lembut, bintang-bintang tampak retak, dan warna pelangi menjadi kusam. Lalu, langit pecah. Dari retakan itu muncul tiga cahaya yang berputar merah, kuning, dan biru, lalu menghilang ke arah berbeda. Dunia ini sedang terpecah, kata suara tua. Itu adalah topi ajaib yang muncul kembali dalam bentuk bayangan cahaya. Tiga dunia keberanian, jiwa, pikiran, dan hati telah tercerai. Jika tidak disatukan, semua dunia yang pernah kamu bantu akan lenyap. Lala memasuki dunia pertama, Gunung Jiwa. Tempat kemarahan dan keberanian meledak seperti lava. Di sana, ia bertemu seekor singa kecil bernama Goro yang terus-menerus marah. Kalau aku tidak marah, orang tidak mendengarku. Lala mencoba meredamnya, tapi lava membara makin besar. Akhirnya, Lala tidak melawan, melainkan mendengarkan. Apa yang kamu takutkan, Goro? Tanyanya. Goro pun menangis. Ternyata ia takut dianggap lemah. Dengan pelukan, lava perlahan padam. Jiwa pun tenang. Cahaya merah menyatu kembali. Dunia kedua adalah labirin pikiran. Tempat di mana semua suara saling bersaing. Dan tidak ada arah yang pasti. Lala bertemu kura-kura bernama Mika yang tak bisa mengambil keputusan karena terlalu banyak berpikir. Bagaimana kalau salah? Bagaimana kalau mengecewakan? Lala pun ikut tersesat dalam labirin keraguan. Tapi kemudian ia duduk tenang dan menutup mata. Terkadang, diam lebih jernih daripada ribuan pikiran. Ia mengajak Mika berjalan satu langkah, satu saja. Tiba-tiba labirin runtuh. Pikiran menjadi jelas. Cahaya kuning kembali. Lala kini harus menyeberangi lautan hati. Tempat semua kesedihan, kehilangan, dan harapan yang terlupakan tenggelam di dalam. Ia bertemu seekor ikan paus bernama Luna yang tidak mau naik ke permukaan. Jika aku naik, aku harus merasakan semuanya lagi. Lala pun ikut menyelam bersamanya jauh ke dasar laut. Di sana, ia melihat kenangan yang terlupakan ibunya yang dulu memeluknya saat kecil, teman-teman lama, dan dirinya sendiri yang menangis diam-diam. Lala menangis, tapi ia juga tersenyum. Hati tak harus kuat, ia hanya harus jujur. Paus Luna pun berenang ke atas, membawa Lala kembali ke cahaya. Cahaya biru bersatu. Pikiran dan hati, langit yang retak mulai pulih. Warna-warna di dunia mengalir kembali ke seluruh alam. Tapi saat semuanya hampir selesai, satu bayangan terakhir muncul, bayangan Lala tertua. Kau telah menjadi terlalu banyak hal. Siapa kau sebenarnya? Lala menatap bayangan itu dan tersenyum. Aku adalah semua versi diriku. Yang takut, yang kuat, yang menangis, yang tertawa. Ia merangkul bayangan itu dan dunia pun bersinar. Hutan pelangi menjadi tempat paling terang dari semua dunia. Anak-anak bermimpi kembali. Rika si rubah kini jadi pendongeng. Goro, Mika, dan Luna sering datang bermain. Lala duduk di atas bukit, menatap matahari terbit. Topi ajaib muncul untuk terakhir kalinya. Kamu telah mengembalikan keberanian ke seluruh alam. Lalu, apa tugasku sekarang? Tanya Lala. Sekarang kamu bebas, bukan sebagai penjaga, tapi sebagai Lala yang sepenuhnya utuh. Topi pun terbang, lalu lenyap dalam cahaya pagi. Setiap anak yang tersenyum di dalam tidurnya, setiap keberanian kecil yang tumbuh dalam hati, adalah karena seekor kelinci putih pernah berjalan di antara mimpi mereka.